Halo semuanya, selamat datang di channel Millions. Dan di video kali ini aku akan kasih tutorial soal vector illustration lagi. Jadi udah lama banget aku nggak bikin tutorial vector illustration, dan semoga kalian bisa enjoy dengan video yang satu ini. Di sini aku akan bikin vektor yang sesuai dengan thumbnail ya. Dan kalau kalian pengen lihat juga video-video mengenai vector illustration yang udah aku buat, aku akan tinggalin link di bawah. Di situ udah ada cukup banyak. Dan ya, langsung aja kita mulai dengan vector illustration kita kali ini. Jadi di sini aku pakai Affinity Designer versi 2 ya, yang terbaru. Dan mereka juga udah update 2.1. Jadi ini adalah Affinity Designer 2.1. Dan ya di sini aku udah bikin beberapa preset aku sendiri ukuran. Dan kalau kalian misalnya udah nonton ya yang video-video lama aku yang soal vektor itu, aku bikinnya itu di 1000-an pixel. Dan setelah aku pelajari ada baiknya ukurannya itu lebih lebih tinggi lagi dibanding 1000. Jadi di sini kita akan pakai 4000 sebentar. Oke, ini aja 5000 kali 4000 ya. DPI-nya terserah kalian, bisa 300 atau 400. Di sini aku akan coba 400 ya, kita tinggikan semua. Dan langsung aja kita create. Padahal sebenarnya ini vektornya simple aja ya, tapi nggak apa-apa, aku bikin di kanvas yang lebih gede. Nah di sini aku nggak foto sketsanya, tapi aku akan lihat aja di sini di buku sketsa aku. Kalian juga bisa bikin sketsa sendiri, terus kalian coba aplikasikan ke vektor. Jadi di sini aku akan bikin rumah, terus ada rumah makannya ya, rumah sekaligus rumah makan gitu. Nah ini mungkin di tengah-tengah aku bakal cepetin aja ya supaya nggak terlalu lama, dan kalau ada hal-hal penting nanti aku akan jelasin. Jadi di sini aku mulai dengan rumahnya aja dulu. Kalau video-video lama aku itu aku pakai outline stylenya, dan sekarang aku nggak pakai outline ya. Aku lebih prefer sekarang yang no outline gitu. Nah ini tempat tempat jualannya. Nanti aku coba rancang-rancang lagi ya untuk video-video kedepannya kayak gimana. Tapi untuk sekarang ya tutorial yang sederhana aja dulu. Di sini aku main copy paste ya, jadi nggak bikin rectangle baru gitu. Ini cara yang cukup cepat dan efisien. Ini emang agak challenging ya, karena aku nggak foto sketsanya. Ya anggap aja ini sekaligus latihan gitu, membuat ilustrasi tanpa sketsa. Yang paling unik di Affinity itu kalau misalnya kalian select objek ini salah satu objek, terus kalian tekan Alt, terus kalian drag misalnya kayak gini. Nah kalau kalian Ctrl J, dia akan keduplikat terus menerus
sesuai dengan jarak yang udah kita atur. Nah tapi kan kalau ini apa ya, nggak sesuai. Ini aku bisa kecilin lagi. Oke, di sini untuk garisnya nggak sama besar ya. Kalian bisa bikin sama besar, tapi kalau aku ya udah gini aja ya. Dan sekarang bagian atasnya ini aku coba mulai dari tengah aja supaya bisa lebih rapi. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal copy yang bagian ini. Oke, sekarang kita akan bikin bagian atapnya. Nah atapnya ini kita tinggal bikin dari trapesium. Nah ini udah jadi. Sekarang kita akan bikin yang bagian jualannya. Di sini atapnya aku akan bikin kayak apa yang itu bukan atap sih, tapi kalau kalian lihat yang kayak gini ya, terus gini. Nah aku akan bikin kayak gitu. Oh ya, ini tadi aku pakai shortcut, kayaknya kecepatannya, jadi aku ulangin lagi stepnya. Kalian bisa juga sih pakai rounded rectangle, tapi karena di bagian atasnya ini aku tetap bakal bikin rata, jadi aku pakainya rectangle tool. Nah kita tinggal mainin size-nya. Nah kalau udah kayak gini kalian bisa langsung pencet C di keyboard, atau kalian pengen convert dulu to curves, sama aja sih. Kalau misalnya pencet C di keyboard itu langsung ke convert ke curve. Jadi kan ini awalnya shape layer ya, bukan curve layer. Nah jadi kita pencet C untuk shortcut, dan kita select kedua poin ini, node ini, dan kalian lihat ada tanda round. Nah ini kalian tinggal tarik, terserah mau kayak gimana. Kalian juga bisa atur angkanya di sini ya, di atas, misalnya 50 ya. Terus jangan lupa untuk back appearance, supaya kalau misalnya kalian pengen kecilin atau gedein size ini, nggak akan hancur. Gimana ya bahasanya, ini kan belum back appearance ya, jadi kalau misalnya aku gedein, nah dia bakal kayak gini. Tapi kalau aku back appearance, nah dia akan permanen kayak gini. Oke, tuh salah satu tips. Nah ini aku akan bikin beda-beda warna, tapi ini langsung aja kita alt lagi ya, duplicate. Nah ini aku akan bikin grup, terus aku select satu-satu. Nah jadinya kayak gini. Terus di sini aku bikin kotak lagi untuk jendelanya. Kayaknya ini aku bakal potong ya. Nah di Affinity Designer 2 itu udah ada shape builder, jadi sekalian ya aku akan kasih tutorialnya, cukup gampang sama kayak di Adobe Illustrator. Jadi kan ini aku udah punya rectangle ya. Nah ini aku select, ini juga aku select, jadi ada dua objek yang udah terseleksi.
ini kalian tinggal ke shape builder atau shortcutnya S, dan di sini ada action. Untuk plus kalian bisa add new shape, dan untuk minus kalian bisa menghapus shape ya. Terus yang ini sama, menambah shape tapi akan tertambah layer baru gitu. Nah, ini aku akan cut. Nah, jadinya kayak gini. Jadi ini salah satu fitur yang paling ditunggu-tunggu oleh pengguna Affinity. Nah, ini juga aku akan cut. Oke. Nah, di belakangnya ini mungkin aku akan tambah kayak meja gitu ya. Ini aku convert ke curve, terus aku tambah note point di sini. Terus ini aku turunin. Nah, jadi kayak gini. Ya, ini sebagai aksesoris saja sih. Entah ini meja atau tempat ikan gitu ya. Jadi silakan kalian berkreasi dengan vector art kalian. Kalau kalian pengen ikutin secara persis tutorial ini, silakan. Sini juga aku akan bikin. Ini sebenarnya kalau detail-detail kecil sebenarnya belakangan aja, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini nggak ada di sketsa, jadi aku improvisasi. Nah, mungkin segini dulu. Terus aku bakal bikin sign-nya ya. Nama toko. Terus di sini aku akan bikin tempat sampah. Sama kayak tadi, aku akan convert to curves. Klik A, terus turunin. Semoga kalian bisa ikutin ya cara-caranya. Kalau misalnya aku terlalu cepat, kalian bisa replay lagi, dan tenang aja, aku tetap akan bikin tutorial berikut. Jadi ya pastinya untuk shortcut sama toolsnya juga itu tetap sama, apalagi ini kan vektor ya, jadi seharusnya lebih mudah untuk dipahami. Dan jangan lupa untuk save project kalian ya, supaya kalau ada kejadian yang tidak terduga tetap ada. Jadi pastikan untuk pertama-pertama kalian bikin dulu warnanya itu dari hitam ke putih ya, grayscale. Jadi untuk warnanya, warna yang sesungguhnya itu nanti ya, nanti belakangan. Itu udah termasuk finishingnya. Nah, di sini aku akan bikin bendera. Sebelum itu, kalau misalnya kalian merasa terganggu dengan layer-layer yang banyak ini, kalian bisa bikin grup, kalian bisa rapiin, atau kalian bisa clipping mask. Jadi kalau clipping mask misalnya kan ini pintunya, nah terus kotaknya ini kan masih di luar jendelanya ini aku tarik ke dalam layer pintu. Yang ini juga
supaya lebih rapi ya. Nah, biasanya kalau yang kayak gini itu kita bisa masukin juga ke dalam layer rumahnya. Oke, kita lanjut bikin benderanya. Di sini aku pakai pentul aja. Karena di sini aku akan bikin garis yang simple. Nah, ini kalau kalian lihat nggak ada preview untuk pentulnya, kalian tinggal klik yang rubber band mode ini, nah baru kelihatan. Ini aku tekan shift supaya lebih rapi ya untuk garisnya. Nah, ini kita tinggal ke panel stroke, terus kita pilih value-nya mau berapa untuk ketebalannya. Nah, ini segini aja ya, mungkin 2. Benderanya dari rectangle aja. Nah, salah satu updatean di Affinity Designer 2.1 ya. Jadi bukan versi 2 tapi 2.1. Kalau kalian suka menamakan layer, nah ini akan sangat mudah buat kalian. Jadi kan ini flag. Ya, dari sini aja ya. Jadi flag 4, 3, 2, 1 ya. Nah, kita mulai dari flag yang keempat. Nah, kalau sudah, kalian tinggal klik tab, lalu dia akan langsung pindah ke layer yang di bawahnya. Jadi untuk penamaan ini lebih gampang. Jadi kalian nggak perlu klik satu-satu lagi untuk rename layer. Nah, jadinya kayak gini. Di sini juga aku akan tambah tanaman. Nah, tanaman ini simple aja, nggak perlu ribet. Di sini aku akan bikin dari ellipse tool, kita bikin di sini. Nah, kalau udah kita convert to curve. Nah, node-nya ini kan bulat ya. Ini kita klik alt dan kita klik di node yang akan kita ubah. Jadi kalau misalnya dia kotak itu berarti lebih tajam, sedangkan bulat itu lebih round. Ini kita modifikasi dikit kayak gini. Kita juga bisa mainin jaraknya. Nah, kalau udah kayak gini aku tinggal copy aja, terus rotate, dan ya ini kita tinggal menyesuaikan aja. Kita bisa kecilin. Kalau udah, aku bakal pakai rounded rectangle. Ini kalau kalian perhatikan titik orange-nya, ini bisa kalian atur untuk lengkungnya. Nah, tanamannya udah jadi sesimpel ini. Nah, kalau mungkin kalian berpikir, loh, tapi kenapa tanamannya itu nggak nyambung, nggak nyatu? Ya, ini tergantung aja ya teman-teman. Ini salah satu keunikan atau bisa disebut style ya. Jadi ada banyak ya, ada misalnya ya tanaman-tanaman yang bukan tanaman, objek-objek maksudnya ya, objek-objek yang nggak saling nyatu gitu, yang kayak gini.
nggak harus ya, itu tergantung style kalian itu mau kayak gimana. Kalau aku bikin aja kayak gini, yang penting dari jauh itu orang udah ketahuan kalau ini tuh tanaman ya. Nggak tahu bunganya apa, tapi yang penting ini tanaman, itu poinnya itu ya. Nah kalau kita taruh di sini kan, nah pasti kan orang tahu kalau ini tanaman gitu ya. Jadi gitu, nggak harus dinyambungin gini ya. Kalau bisa sih, tapi kalau aku lebih suka yang kayak gini. Jadi itu terserah kalian ya, opsional. Karena ini kita udah ngomongin style. Ini aku bisa kecilin. Di sini juga aku akan bikin tanaman yang berbeda dan tentunya simple. Ini terserah ya, bikinnya kayak gimana. Di sini aku akan bikin bulat lagi, tapi kali ini beda ya. Ini terserah kalian mau bikin bentuknya kayak gimana. Jadi di sini aku kayak apa ya, enjoy aja gitu sama prosesnya. Ini layaknya lagi main gitu ya, main sama vektor. Nah kalau ini potnya aku sambungin ya, ya terserah pengennya kayak gimana. Nah ini udah cukup apa ya, terisi dengan aksesoris atau detail-detail kecil ya. Di sini kalau kalian misalnya pengen langsung warnain juga bisa, atau kalian pengen tambah detail juga bisa. Ini mungkin aku akan tambah dikit aja. Oh ya, ada satu objek yang aku lupa, yaitu pohon. Jadi di sini untuk batangnya aku akan pakai pen tool. Ya aku akan mulai dengan garis lurus, terus tinggal bikin cabangnya aja secara random. Ini terserah posisinya mau kayak gimana. Nah untuk pohonnya sendiri sebenarnya bisa berbagai bentuk ya. Di sini aku akan coba random untuk bentuknya. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal mainin curve-nya aja. Jadi kalau kalian pengen pohonnya kayak gini ya terserah, masih jelas juga. Tapi di sini aku akan modif, bikin round. Nah ini untuk batangnya aku akan expand stroke, jadi nanti kalian lihat bedanya ya kayak gimana. Jadi kan ini satu garis biru ya, terus kita ke layer expand stroke. Nah dia jadi kayak gini, jadi seolah-olah udah kayak shape layer gitu. Ini kita tinggal add supaya nyambung semuanya, dan di sini aku tinggal modif aja, klik A, terus aku bisa kecilin kayak gini.
Oke, kira-kira kayak gini untuk roughnya ya. Dan di sini aku akan pilih dulu ya warnanya kayak gimana. Di sini aku tinggal tambahin detail-detailnya aja. Jadi kalian bisa tambahin detail sesuka kalian. Oke, jadi ini adalah hasil akhirnya. Jadi aku udah tambah detail untuk benderanya, untuk dindingnya, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak. Dan kalian juga bisa improvisasi untuk detail-detail kecilnya sesuka kalian. Jadi untuk sekarang udah cukup ya. Udah cukup untuk tambah detailnya. Jadi ya menurut aku gini udah pas. Kalau kalian pengen tambah sesuatu seperti shadow, highlight, itu terserah kalian. Ya di sini aku mau mulai dengan yang simple aja dulu, yang basic aja dulu. Jadi yang bisa kita pelajari di video ini itu pastikan kalian bikin sketsa. Terserah kalau kalian mau foto sketsanya terus import ke Affinity, atau kalian pengen lihat langsung di buku sketsa kalian, ya terserah, sama kayak aku. Dan di sini aku itu modalnya pakai shape, juga pen tool, sederhana banget ya. Jadi cukup gampang ya untuk vektor sebenarnya. Dan ya di sini aku hanya improvisasi sedikit, untuk tanaman-tanamannya juga improvisasi. Nggak harus realistik banget ya, karena ini ingat ini vektor dan tergantung style kalian itu maunya kayak gimana. Dan untuk warnanya sendiri, kalau kalian masih kesulitan, kalian bisa cari di internet. Ada banyak banget referensi warna. Kalau di sini aku kebetulan pakai palet warna dari Frankentoon, ya. Ini aku beli brush mereka, terus dapat color palette gratis. Sekian dulu video kali ini, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan like. Kalian juga bisa berbagi video ini dengan teman-teman kalian yang pengen belajar vector illustration ya, sebagai beginner ya. Jadi di sini aku akan step by step lagi ya. Kalau misalnya video lama aku ya kalian bisa tonton juga itu, tapi di sini aku akan coba bikin lebih fresh, lebih baru lagi, karena kebetulan juga Affinity udah versi yang kedua ya. Jadi kalian bisa ikutin lebih update lagi lah. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau saran, feedback, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan ya, kita bisa diskusi di situ. Support juga channel ini dengan cara subscribe, dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye!